Cuma boleh bawa 10 barang bawaan. Alone versi Denmark resmi dimulai bro. Yang bikin beda kali ini, pesertanya hampir semuanya orang biasa kayak kita. Biar semua peserta bisa bertahan hidup dengan aman, tim produksi sengaja ngasih pelatihan survival buat mereka. Lokasi tantangan masih di tepi danau besar di Norwegia Utara. Selain harus bangun shelter dan cari makan, para peserta juga harus selalu waspada jaga keselamatan. Dari 8 peserta, siapapun yang bisa bertahan sampai akhir, bakal bawa pulang hadiah uang tunai $500,000, gilakan. Naik kapal pesiar kecil sewaan tim produksi yang super murah, ke-8 peserta di drop ke titik awal mereka masing-masing. Peserta pertama kita adalah si bapak bernama Jesper. Jangan tertipu muka 60 tahunnya, umur aslinya baru 40-an. Begitu mendarat, dia langsung ambil kayu buat tongkat, saking takutnya kepleset dan jatuh di alam liar begini. Baru juga jalan bentar susur danau, dia udah hoki banget nemu pohon birch yang tumbang. Nggak usah basa-basi, malam ini pasti dia nge-camp di situ. Sebelum resmi ikut kompetisi ini, Jasper ini tiap hari harus minum sebotol gede soda. Nggak minum sehari aja, badannya bisa meriang. Katanya sih, itu sumber energi utamanya dia. Selain itu, dia juga seorang instruktur meditasi bro. Kalau ada waktu luang, dia sering komunikasi spiritual bareng teman-temannya. Soal skill survivalnya di alam liar, Jasper cuma ngerti dikit soal tanaman dan jamur liar. Semoga aja skill pas-pasan ini berguna buat lombanya nanti. Pas lagi nyari-nyari sumber daya di sekitar camp, Jesper hoki banget nemu drum minyak bekos. Kegunaan drum besi gede gini di alam liar tuh banyak banget bro. Sayangnya drum besi ini udah hancur parah. Selain cuma bisa dibikin tungku perapian buat masak, kalau buat bikin rakit atau kendaraan sih udah mustahil. Mikir gitu, dia langsung keluarin fire starter buat nyalain api. Untungnya cuaca di sekitar sini nggak terlalu lembab, tindernya langsung nyala tanpa perlu susah payah. Biar apinya nggak gampang mati, dia ngumpulin setumpuk ranting gede buat ditaruh di atasnya. Tapi di tengah jalan, ada kotoran hewan di tanah yang sukses bikin dia kaget setengah mati. Kelihatannya sih jelas banget ini jejak beruang hitam. Walau di tasnya ada alat P3K dari tim produksi, dia berharap banget nggak bakal pernah perlu pakai alat itu. Mulai sekarang, mending dia ekstra hati-hati kalau keluar camp. Peserta kedua yang muncul ini namanya Oliver. Habis mendarat, mukanya kelihatan antusias banget, dan langsung mulai mantau lingkungan sekitarnya. Untungnya area titik dropnya lumayan datar, jadi kalau mau keluar cari makan juga lebih gampang. Buruan deh kalian juga jual barang bekas kalian di sana jadi incuan. Gak butuh waktu lama, Oliver nemu aliran sungai kecil. Udah rahasia umum lah, kalau bikin camp di alam liar harus deket air. Dia nemu area kosong yang mantap di dalam hutan sebelahnya. Kalau nggak ada rintangan, dia bakal bangun campnya di situ. Di kampung halamannya di Brandshøj, Oliver hidup bahagia bareng keluarganya. Ikut acara ini rasanya jadi tantangan yang seru banget buat dia, soalnya akhirnya dia bisa bebas dari keluarga dan hidup mandiri. Uang $500,000 itu sebenarnya nggak terlalu bikin dia tergoda, dia cuma pengen ngerasain gimana aslinya hidup di alam liar. Setelah mindahin semua barang bawaan ke camp, Oliver berencana melengkungkan pohon kecil ini buat dijadiin tiang rangka tendanya. Terus dia ngeluarin tali paracord dan ngiket kuat-kuat rangkanya. Harus diakui, kerja orang ini cepet banget bro. Dalam sekejap, kerangka campnya udah kelar. Kalau mau unggul sejak awal dari peserta lain, misi utamanya adalah harus buru-buru cari sumber protein. Kelihatan banget si Oliver lari ke danau dan langsung telanjang bulat, ambil jaring ikan dan nekat nyebur ke air super dingin. Dia masang jaring insang nggak sampai 10 meter dari tepi danau, berharap besok pagi udah bisa dapat ikan buat sarapan besar. Peserta ketiga kita ini bernama Emma. Umurnya baru 21 tahun dan ini pertama kalinya dia ikut acara ginian. Dari 3 tindikan besi di wajahnya, gampang banget kelihatan, awal-awal aja dia udah unggul 3 kail ikan dibanding yang lain. Karena takut kuaka bakal memburuk. Prioritas utamanya sekarang adalah cepetan bangun camp. Dia asal nemu tanah kosong yang ukurannya pas, dan Emma langsung mengayunkan kapaknya buat nebang pohon. Habis bikin tiang melintang, dia nutup atasnya pakai terpal. Pinggirannya ditindih kuat pakai batu-batu. Bener aja kan, baru juga masuk ke dalam shelter, langit langsung turun hujan rintik-rintik. Mau gimana lagi? Ngadepin situasi begini, dia terpaksa cuma bisa diem manis di dalam camp. Sebelum resmi ikut tantangan survival ini, Emma yang nggak tahu apa ini benar-benar bikin ayahnya jantungan. Karena dia sudah jadi vegan selama 5 tahun, urusan menyembelih hewan tentu jadi hal yang sangat canggung buatnya. Tapi demi bisa bertahan hidup di alam liar, dia terpaksa memaksakan diri buat belajar beberapa tekniknya. Meskipun begitu, Emma tetap sesumbar bakal jadi juara,
dan menjadi peserta wanita pertama yang memenangkan acara ini. Begitu hujan sedikit reda dan langit mulai cerah, dia nenteng jaring insangnya ke tepi danau. Dengan cekatan dia ngelepas baju dan langsung nyebur ke air. Setelah berputar-putar di dasar air, dalam waktu singkat jaringnya sudah selesai dipasang. Kalau bicara soal kecepatan di awal ini, entah berapa kali lipat lebih mantap dari beberapa pemain veteran. Jimmy adalah peserta keempat di musim ini. Dari kepalanya yang plontos, kita bisa dengan gampang nebak kalau dia ini punya aura jawara survival sejati. Dibandingkan dengan peserta lain, lokasi awal Jimmy ini jauh dari kata menguntungkan. Di sekitarnya hampir nggak ada tanah datar sama sekali. Kalau mau pergi nangkap ikan, dia harus merayap ke karang di bawah. 075K tempat tinggal. Ya, dia bakal pakai seadanya saja dulu. Jimmy berencana bikin anjungan pancing di tepi danau. Kalau nggak dengan medan yang kayak begini, jangankan ikan, airnya aja nggak bakal kerasa. Dia ngumpulin beberapa batang pohon yang kokoh, lalu mengikatnya jadi sebuah tripod, kemudian hati-hati memposisikannya di dasar air yang nggak jauh dari situ. Tentu saja, di pinggir pantai juga harus dipasang satu. Lalu dia bawa 2 batang kayu bulat dan ditaruh di atasnya. Dengan begitu dia sekarang punya jembatan titian yang kuat. Setelah mastiin semuanya kokoh dan aman, Jimmy pun narik jaringnya dan siap-siap buat masang. Tapi, baru saja dia nginjak jembatan itu, tripod di bawah kakinya tiba-tiba kepleset, dan dia langsung nyungsep ke danau bareng jaringnya. Gila, ini sih benar-benar di luar dugaan. Biar nggak kena hipotermia karena air danau yang beku, dia langsung lari secepat kilat ke darat buat ngelepas bajunya. Nggak cuma itu, kakinya juga kena luka goresan. Aksi konyol yang satu ini asli bikin heleng-heleng kepala. Peserta kelima yang muncul namanya Miguel. Setelah nyusun rencana simple, dia mutusin buat bikin tenda kerucut tipi dulu. Dia kumpulin 3 batang pohon, nyikatnya kuat-kuat pakai tali, lalu mendirikan rangka dasar buat tendanya. Habis itu, dia tutup kerangkanya pakai terpal anti air. Buat dia, tempat berlindung nggak perlu mewah, asal bisa dipakai berdiri aja udah cukup. Ukuran panjang lebarnya juga diperhitungkan sampai ngepas banget, sampai-sampai nggak muat dimasukin orang kedua. Di depan pintu juga ada batu besar buat nahan angin, dan untuk 075K perapian, posisinya udah pas banget di sini. Di kampungnya di Denmark, Miguel dan keluarga kecilnya punya kehidupan yang nyaman banget. Karena bertahun-tahun hidup di pinggiran kota, dia punya rasa cinta yang mendalam terhadap alam. Setiap kali berada di alam liar, dia selalu ngerasa damai. Demi menyalurkan hobinya inilah, dia sengaja daftar kompetisi ini. Dia mampir ke kali kecil dan nyiduk semangkuk air genangan vintage tahun 82. Walaupun warnanya kelihatan agak kekuningan, tapi itu sama sekali nggak menghentikan niatnya buat minum. Cuma kita nggak tahu deh habis ini bakal bikin dia mencret apa nggak. Waktu berjalan cepat dan sekarang masuk hari kedua. Emma di sisi lain asik molor dan baru bangun jam 12 siang. Tugas pertamanya hari ini adalah ngecek jaring ikannya, siapa tahu ada hasil. Dengan penuh ekspektasi dia turun ke danau, tapi pas ditarik barulah dia sadar jaringnya bahkan lebih mulus dari mukanya sendiri. Di air dangkal begini mana bisa dapat ikan, ngimpi kali. Apesnya lagi, waktu ditarik jaringnya malah nyangkut di celah batu. Bena zial abis. Baru hari kedua aja udah ngadepin situasi ngenes begini, bikin Emma murka sampai ngeluarin rentetan umpatan motherfucker. Marah ya marah. Tapi kompetisi tetap jalan. Setelah emosinya sedikit mereda, dia mutusin buat ngakalin jaringnya biar lebih mantap. Kebetulan banget, di pinggir ada sebatang kayu apung. Emma berniat memotong cabang-cabangnya untuk dijadiin tempat ngikat tali. Lalu ujung satunya lagi dia ikatkan ke bongkahan batu. Dengan trik ini, satu sisi jaringnya bisa ngapung di atas air dan otomatis nambah peluang buat nangkap ikan. Beres sama urusan jaring, Emma nyiapin 1 porsi jamur chanterelle tumis buat makanannya. Dari penampilannya sih, lumayan menggugah selera. Nggak butuh waktu lama, dia langsung lahap menikmati hidangan itu. Soal rasanya, gimana ya? Saking enaknya, dia sampai kegirangan mukul-mukul alat perkusi dadakan. Kenyang makan, dia langsung rebahan di dalam kemah. Dan berakhirlah hari yang indah ini. Sekarang kita intip si Jasper. Rutinitas paginya dimulai dengan peregangan badan di luar kamp. Habis itu, dia mulai ngerakit alat pancingnya. Udah beres, dia jalan ke danau dan ngelempar kailnya. Siapa sangka, cuma dalam waktu setengah jam, di dalam pancinya udah ada 3 ekor ikan trout liar. Harus diakui, abang yang satu ini skillnya memang nggak main-main. Sementara itu di sisi lain, Oliver rupanya juga dapat tangkapan yang mantap. Dilihat dari dekat, ternyata ini anak belut. Nggak perlu banyak omong, langsung aja kita masak di tempat. Bawa ke kemah dan langsung dicicipi. Nggak ada tuh rasa renyah gurih kayak ayam, rasanya malah lebih parah dari upil bocah. Bener-bener nggak sanggup nelan lagi.
masih sisa daging gede, tapi langsung dia buang. Minum air putih dulu buat kumur-kumur. Harus diakui, di alam liar begini, orang ini masih sempet-sempetnya milih makanan. Habis makan siang, Oliver mutusin buat ngelakuin hal gila. Kalau mau makan ikan trout danau yang seger, cara terbaiknya ya, pergi ke tengah danau. Jadi dia bikin rakit dari terpal dan dahan yang kita sebut aja rakit pasti tenggelam. Di bagian tengah ditambahin beberapa dahan sebagai kerangka. Sisa terpal yang berlebih langsung dia potong pakai pisau. Kelihatan banget nih orang agak boros sama peralatannya. Setelah rakitnya selesai, dibikin, dia langsung naik buat nyoba hasilnya. Bisa ngapung atau enggak baru ketahuan pas udah turun ke air nanti. Beralih ke Miguel, baru juga masuk hari kedua, cowok ini udah mulai kangen banget sama istrinya. Dia bahkan bawa foto dewasa istrinya buat nenangin hatinya yang lagi kesepian. Pas ngecek Kyle di pagi hari, dia kebetulan dapat belut. Lihat nih ukurannya, lumayan gede. Tanpa babi bu, langsung dimasak pakai api besar. Entah karena ukurannya atau emang lagi hoki, belut tangkapan Miguel ini kelihatannya enak banget. Rasanya dibilang mirip-mirip daging ayam. Kandungan proteinnya aja bisa puluhan kali lipat dari daging sapi. Kalau lancar dan dia bisa dapat satu belut tiap hari, bertahan sampai babak akhir harusnya bukan masalah besar. Mengingat pertandingan survival ini baru aja dimulai, para pro player lainnya juga belum pada unjuk gigi. Kira-kira apa yang bakal terjadi selanjutnya? Mari kita saksikan bareng-bareng. Ini baru tayangan survival alam liar yang paling real. Saat yang lain masih rebus kulit kayu buat kuah, peserta pro udah makan ikan trout bakar yang lezat. Cuma modal jaring insang, udah bebas krisis protein. Tinggal di villa alam liar yang anginnya masuk dari segala arah, hidupnya udah kelihatan lumayan nyaman. Masuk ke hari keempat, masih ada 8 peserta yang bertahan. Peserta keenam yang disorot namanya Elin. Baru umur 23 tahun, dan ini pertama kalinya dia ikut acara ginian. Urusan shelter sih udah beres dia bangun dari awal. Tugas hari ini adalah ngecek jaring insang. Katanya sih orang cakep biasanya beruntung, dan Elin ini contoh nyatanya. Baru aja jaringnya ditarik, dia langsung dapat 5 ikan trout besar sekaligus. Ya ampun, hokinya bener-bener nggak ada lawan. Biar rasa ikannya makin mantap, dia sengaja metik blueberry liar dari tanah. Sejauh ini, kalau nggak ada halangan berat, bertahan seminggu ke depan harusnya gampang banget. Di kampung halamannya di Norwegia, Elin dan pacarnya ngelola sebuah peternakan kuda. Gara-gara ayahnya meninggal tahun lalu, mental dia jadi jauh lebih tangguh setelah melewati masa suram itu. Kalau lagi santai, dia suka renang di laut bareng pacarnya, sekadar buat nikmatin asyiknya aktivitas outdoor. Alasan dia ikut kompetisi ini juga buat nguji seberapa kuat dirinya. Kelihatannya sih, asal dia bisa konsisten, bakal aman-aman aja. Peserta ketujuh yang muncul juga cewek. Udah 4 hari berlalu dan dia belum dapat ikan satu pun. Ini bikin mental Tina jadi down banget. Kalau sampai nggak dapat ikan juga, dia bisa aja nyerah dan pulang lebih awal. Dia kembali masang umpan di kailnya, lalu pergi ke tepi danau dan lempar kailnya sekuat tenaga. Sambil nunggu, dia tiduran berjemur santai di pinggir danau. Sebelum ikut acara ini, Tina itu cuma seorang ibu rumah tangga biasa. Kerjaan sehari-harinya cuma masak dan bersih-bersih rumah. Dasarnya dia emang nol pengalaman soal survival alam liar. Ikut acara ini cuma buat nyari pengalaman dan cobain gaya hidup yang beda. Kalau capek berdiri di pinggir danau, dia balik ke kemah buat rebahan. Kalau terus-terusan gagal dapat makanan, dia kayaknya milih pasrah aja. Peserta terakhir yang disorot namanya To 72. Baru juga mulai, dia udah kelar ngebangun villa alam liar. Level tempat tinggalnya udah jauh ninggalin peserta lain. Di dalamnya, bahkan ada kasur single ukuran 1,8 meter. Batu besar di pintu masuknya juga bisa mantulin panas dari api unggun. Sekarang ini, selain masalah belum dapat makanan, fasilitas lainnya udah lengkap banget. Di Norwegia, To 72 ini aslinya tukang kayu profesional. Keahlian utamanya ya, bikin barang apapun pakai tangannya sendiri. Demi nafkahin keluarga, dia sengaja buka toko furnitur. Tapi sayangnya, bisnisnya itu lumayan sepi pembeli. Makanya dia nekat ikut kompetisi ini buat tambahan uang belanja. Dari dinding kemahnya yang tersusun rapi aja udah kelihatan, orang ini emang punya skill level dewa. Balik lagi ke Oliver, hari ini dia rencana bikin sepasang dayung buat rakit pasti tenggelamnya itu. Dia motong cabang pohon bentuk Y dari pinggir danau, lalu ngikat terpal di atasnya pakai tali. Nggak butuh waktu lama, rakitnya pun jadi. Nah, buat tahu gimana performanya, dia mutusin ini saatnya buat uji coba di air. Di luar dugaan, daya apung dan dorongannya lumayan oke loh. Sama sekali nggak perlu takut tercebur. Pas balik, dia sekalian ngecek jaring insangnya. Sayangnya, nggak ada satupun ikan yang nyangkut. Tapi
Secara keseluruhan, rakit si pasti tenggelam ini benar-benar berfungsi tanpa masalah. Kelihatannya dia puas banget sama mahakaryanya. Balik ke camp, dia nggak langsung santai-santai, tapi mulai siapin pembangunan rumah mewahnya di alam liar. Lagi pula, kalau mau bertahan hidup di tempat seganas ini, nggak punya tempat bernaung yang layak itu bisa gawat. Setelah ngebakar kalori yang setara dengan belasan ekor sapi, dan ngumpulin tumpukan kayu gelondongan, sepertinya dia bakal sibuk banget nih ke depannya. Buat makan malam, dia bakar 2 ikan sisa dari beberapa hari yang lalu. Gila, nggak nyangka orang ini masih punya stok makanan. Sementara itu, di sisi lain, Jasper juga lagi nyelesain tempat berlindungnya. Nggak tahu apa karena gergajinya kekecilan atau karena dia emang kurang energi, baru juga kerja setengah jam lebih, wajah tuanya udah merah padam karena kecapekan. Dia bahkan ngos-ngosan parah dan nyaris pingsan ke tanah. Biarpun begitu, tangannya tetap aja nggak berhenti kerja. Kalau sampai pingsan, akibatnya bisa fatal banget, bahkan langsung game over. Di tengah kesibukannya, dia nemu seekor serangga misterius. Kalian tahu kan prinsip utamanya, sekecil apapun, itu tetap daging. Langsung aja dipanggang di atas api. Kalau soal rasa, waduh, susah dijelasin deh. Jauh lebih nyengat daripada steak kedaluarsa. Tapi seenggaknya ini sumber protein yang lumayan. Dengan tambahan energi, dia baru bisa lanjut kerja. Beralih ke Yimi, beberapa hari lalu dia juga bikin rakit si pasti tenggelam. Pakai tangannya sebagai dayung, dia pelan-pelan ngedekatin jaring ikannya. Meski jaring di dalam airnya udah terpasang sempurna, entah kenapa sama sekali nggak ada satupun ikan yang nyangkut. Melihat sumber daya di area ini sebegitu langkanya, Jimmy akhirnya mutusin buat cari lokasi kamp baru. Soalnya, bertahan di satu tempat tanpa hasil itu sama aja bunuh diri. Setelah mendaki bukit selama 2,5 jam, Jimmy nemuin sebuah teluk kecil yang asyik banget. Pasang jaring di sini mungkin aja bakal ngasih hasil yang mantap. Selain itu, daerah ini juga punya banyak banget buah beri. Mulai dari blueberry, blackberry, sampai cranberry, semuanya ada. Kebetulan banget dia juga nemuin sebatang pohon tumbang. Kayaknya alam semesta mendukung penuh dia pindah ke sini. Yang lebih gila lagi, akar pohon di sebelahnya ini pas banget buat dijadiin cerobong asap. Benar-benar lokasi sempurna yang jarang banget ditemuin. Tapi yang paling penting pindah ke sini tetap aja nyari makan. Percuma punya kamp mewah kalau asupan proteinnya nihil. Pindah ke Emma, nggak ngerti deh apa dia habis nelan mercon sebelum ke sini. Ngelihat beberapa batu besar di depan kampnya aja, dia mulai uring-uringan sendiri karena bingung gimana ngeberesinnya. Duduk diam selama setengah jam malah bikin emosinya nggak reda, kondisinya malah makin runyam. Membayangkan baru hari keempat tapi mentalnya udah goyah, Emma pun nggak kuasa nahan tangisnya. Wah, kelakuannya ini agak kontras ya sama 3 tindikan sangar di wajahnya. Buat ngalihin pikirannya, dia sengaja ngeluarin earphone dari perlengkapan kamera tim produksi. Meski sebenarnya earphone itu nggak ada suaranya sama sekali, orang yang nggak tahu pasti ngira dia lagi asyik dengerin musik di hutan. Seiring berjalannya waktu ke hari kelima, hari ini harusnya jadi momen semua peserta ngecek jaring ikan mereka. Elin udah bangun pagi-pagi banget, soalnya gangguan semut di camp bikin dia benar-benar nggak bisa tidur. Barusan dia juga nyempetin ngecek jaring ikannya, tapi sayangnya jaring itu masih kosong melompong. Mengingat udah sehari semalam sejak terakhir kali dia makan ikan, dan dia nggak mau tidur malam dengan perut keroncongan, dia terpaksa keluar buat ngumpulin beberapa akar pohon. Akar yang putih-putih ini kaya banget akan serat pangan. Langsung aja direbus pakai api besar. Belasan menit kemudian sarapannya pun siap. Meskipun rasanya, yah mending nggak usah dibahas, tapi ini adalah sumber makanan yang paling gampang didapat. Beralih ke Tina, pagi-pagi dia bangun terus cuci muka seadanya. Semalaman perutnya terus-terusan keroncongan. Dia udah nggak muluk-muluk ngarepin makan enak, yang penting hari ini perutnya nggak kosong aja. Dengan tubuh lemas, dia narik jaring ikannya ke darat. Nggak disangka, dia berhasil nangkep 3 ekor ikan trout danau dengan ukuran beda-beda, benar-benar bikin girang bukan main. Ini pertama kalinya dia ngelihat protein segar sejak hari pertama, hal ini langsung ngebalikin semangat Tina buat terus bertahan. Balik ke kamp, ikannya ditusuk pakai ranting dan dipanggang di atas api. Nggak butuh waktu lama, dia udah bisa nikmatin hidangan lezat. Gila, rasa dan teksturnya benar-benar juara. Kandungan proteinnya nggak tahu berapa kali lipat dibanding daging sapi. Waktu berjalan ke hari ke-6, dan seluruh area bakal dihantam badai pertama kalinya. Untunnel 75K mencegah ombak dan angin kencang meniup jaring insangnya. Elin di sini sudah membereskan jaring insang besar sejak awal, dan hanya menyisakan 1 jaring kecil di danau Untunnel 75K menangkap ikan. Sementara itu, Jimmy di sisi lain baru saja pindah ke rumah barunya. Untungnya dia mendirikan tendanya dengan cepat, kalau tidak,
bakal basah kuyup, dan itu benar-benar merugikan. Dia langsung dapat ikan monster seberat 2,5 sampai 3 kilogram. Kalian lihat ini, kalau nggak dicek nggak bakal tahu. Tapi pas dilihat bikin kaget banget. Bahkan ada anak angkatnya juga yang ikut tertangkap. Lihat ukurannya kawan, ini benar-benar gila. Setidaknya buat makan 2 sampai 3 hari ke depan, sudah aman lah. Setelah selesai, dia buru-buru membereskan jaring insangnya. Sementara itu, mari kita lihat Jasper. Dia juga sedang mengecek jaring insangnya di tengah hujan lebat. Ia juga sangat beruntung menangkap seekor ikan raksasa. Memanfaatkan hari hujan, dia pergi ke danau untuk mengecek jaring insangnya. Dan akan memutuskan untuk lanjut menangkap ikan lagi setelah cuaca cerah. Dia langsung memukulnya beberapa kali untuk mematikan ikan itu dengan cepat. Dia membersihkan isi perutnya di tempat dan menyimpannya untuk disantap saat malam tiba. Waktu berlalu ke hari ke-7. Hujan mulai turun semakin deras. Kondisi di pihak Thor terlihat sangat tidak menjanjikan. Banjir yang turun dari gunung sudah mengalir melewati area kemahnya. Untungnya dia sudah menyusun lantai batu sejak awal. Kalau tidak, seluruh tubuhnya pasti sudah basah kuyup dari tadi. Dia pun keluar untuk memeriksa situasi sekitar. Ternyata debit air hujannya benar-benar sangat deras. Untuk mencegah air hujan semakin menumpuk, Thor sengaja menggali parit drainase di sebelah tendanya. Dengan taktik ini, banjir tidak akan mengalir masuk ke pondok kecilnya. Beralih ke Oliver. Hujan yang tiada henti membuat seluruh area kemahnya basah total. Pada dasarnya, sudah tidak ada satupun tempat yang tersisa kering. Karena tidak ingin kondisinya semakin memburuk, dia terpaksa menerobos hujan deras sambil membawa kapak dan melanjutkan proyek pembangunan pondok hutannya. Kita lihat kondisi Elin di sini. Mungkin karena faktor topografi, keberuntungannya tidak begitu bagus hari ini. Jaring insangnya sama sekali tidak menangkap apapun. Hal ini jelas membuatnya kesal sampai wajahnya pucat. Mau tidak mau, ia harus pergi ke bukit dan memetik. Sekembalinya ke kemah, perasaan Elin mulai semakin terpuruk sedih. Rasa lapar yang terus-menerus ini perlahan menghancurkan mental dan kepercayaannya. Memasuki hari ke-8, sebuah kapal kecil tiba-tiba melaju melintasi danau. Tak pelak lagi, pasti ada peserta yang tak sanggup lagi bertahan. Sedikit jamur canterel untuk makan siangnya. Begitu kamera beralih, astaga kawan. Ternyata Tina yang menelepon untuk mundur tanpa aba-aba sebelumnya. Awalnya dia masih berusaha terlihat tersenyum, tapi ketika kru bertanya, bukankah janjinya mau bertahan lebih dari 10 hari? Di momen ini, pertahanan Tina langsung hancur dan ia mulai menangis. Mendapatkan 1 kali makan kenyang di sini ternyata sungguh luar biasa sulit. Ini benar-benar jauh dari apa yang ia bayangkan sebelumnya. Ditambah lagi dengan rasa rindu yang berat pada suami dan anak lelakinya, ia dengan cepat mengemasi barang-barangnya dan pulang. Namun yang jauh lebih mengejutkan adalah mereka baru saja memulangkan Tina. Ternyata sudah ada peserta lain lagi yang menelepon. Astaga, baru kali ini kita lihat kru acara sampai harus ngantre buat jemput peserta mundur. Setelah didekati, baru ketahuan, ternyata seperti yang sudah ditebak, itu adalah Elin. Setelah dipikir-pikir, dia benar-benar tak bisa memberikan alasan yang sok kuat, dia cuma sadar dirinya masih terlalu muda dan minim pengalaman. Akhirnya, ia pun ikut naik ke kapal dan segera pulang. Coba bayangkan. Kompetisi survival ini baru berjalan kurang dari 10 hari, tapi alam sudah berhasil menyingkirkan 2 peserta berturut-turut. Lalu, bagaimana para jagoan yang tersisa akan saling bersaing? Mari kita saksikan terus keseruannya. Nah, ini baru yang namanya level dewa dalam bertahan hidup di alam liar. Bisa-bisanya dia secara kebetulan berpapasan dengan rusa liar di hutan. Selain itu, dia juga punya stok sashimi ikan traut danau yang super lezat. Dalam satu gigitan, asupan proteinnya entah berapa kali lipat lebih mantap dari daging sapi. Di depan survivalist tingkat tinggi sejati, mendapatkan sumber protein di alam liar itu semudah membalik telapak tangan. Dari 8 peserta ini, selama ada 1 yang bisa bertahan paling akhir, dia bakal membawa pulang hadiah uang tunai raksasa senilai $500,000. Waktu memasuki hari ke-8, tersisa 6 peserta yang masih berjuang di lapangan. Setiap kali cuaca di luar sedang hujan, Miguel selalu punya alasan untuk rebahan seharian penuh di tendanya. Mumpung cuaca sudah sedikit membaik, ia harus bergegas ke tepi danau untuk mengecek jaring insangnya. Awalnya dia berharap bisa memanen beberapa ikan besar, tapi pas ditarik, ternyata hanya ada 1 ekor ikan bersisik kecil. Coba kalian lihat ukurannya, kecil banget parah dan sangat tidak memuaskan. Tapi setidaknya ini jauh lebih baik daripada cuma rebahan kelaparan di kemah. Setelah perut terisi kenyang, ia pun tidak tinggal diam, melainkan berencana membangun dapur alam liar di tepi danau. Dengan begitu, asap apinya tidak akan meresap ke tempat ia tidur. Ia menancapkan lingkaran cabang-cabang pohon yang lentur ke tanah,
lalu mengikat ujung atasnya kuat-kuat secara bersamaan. Padahal, jujur saja, ini adalah tugas yang bisa dibereskan dalam sehari, baru kerja sedikit, dia sudah langsung kembali ke tenda buat rebahan lagi. Melihat gaya pemalasnya yang parah ini, sepertinya dia bakal segera nyerah dan mundur. Benar-benar nggak ada sakit hati kalau nggak dibandingkan. Sementara di ujung sana, Oliver sedang bersorak merayakan tangkapan ikan lezatnya. Gila, dia langsung tangkap 17 ekor ikan trout liar sekaligus. Gimana ya kalau peserta lain sampai lihat ini? Untuk menciptakan rangka bangunan bergaya kubah. Tapi Miguel malah menunda-nundanya sampai 4 atau 5 hari penuh. Saking banyaknya, dia sampai bingung gimana cara ngolah daging ikannya. Begitu lihat stok makanan udah aman, Oliver langsung semangat lagi buat kerja. Dia balik badan dan lanjut ngebangun gubuknya di alam liar. Sampai sekarang dia baru aja nyelesain satu sisi dinding. Kalau lihat dari jumlah kayu yang dibutuhin, kayaknya bakal susah deh selesai dalam waktu dekat. Tapi sejujurnya kecepatan kerjanya lumayan gila sih. Cuma dalam waktu sepagi, sisi lainnya udah beres dibangun. Kalau nggak ada halangan dan kecepatannya stabil gini, kayaknya nggak lama lagi dia bisa pindah ke rumah baru. Sekarang kita pindah ke Jasper. Beberapa hari ini dia juga sibuk nyempurnain tempat perlindungannya. Biarpun kelihatannya dia punya fisik pria 60 tahun, tapi pas kerja, tenaganya maksimal banget. Cuma dalam sepagi, seluruh dinding selatan udah selesai dibangun. Buat makan siang, dia cuma makan blueberry seadanya buat ganjal perut. Lihat air danau di depan kemah tiba-tiba naik lumayan tinggi. Jasper mutusin buat muter-muter cari bahan berguna di sekitar. Berharap bisa nemuin barang yang bisa dimanfaatin. Setelah jalan-jalan lumayan lama di lereng bukit belakang kemahnya, nggak butuh waktu lama. Dia beneran nemu barang bagus dong. Pas dideketin baru ketahuan, ternyata itu cincin besi bekas perapian. Ya ampun, hoki banget nih orang. Tanpa babi bu, langsung aja dibawa balik ke kemah. Awalnya gue kira dia bakal pakai itu buat bikin perapian di kemahnya, tapi dibandingin tidur nyaman, nyari makanan jauh lebih penting. Jadi Jasper ngikat besi itu ke jaring ikannya. Dijadiin jangkar biar jaringnya bisa ditebar dan diamankan lebih jauh di tengah. Setelah beres, dia bawa jaring dan cincin besinya ke pinggir danau. Dan langsung ngelempar jaringnya jauh ke area air dalam. Kalau lancar, besok pagi dia bakal panen makanan enak. Ping da kiema, karena nggak mau tiap malam disapa angin dingin pas tidur, hari ini dia berencana bikin pintu buat kemahnya. Dia mulai bikin bingkai persegi panjang pakai kayu seadanya. Terus nyari tumpukan dahan cemara buat diikat ke bingkainya. Pas dipasang ke tenda, ukurannya beneran pas banget. Nah, sekarang nggak perlu takut lagi pantatnya beku pas tidur malam-malam. Tapi sayangnya, cuma gara-gara hujan sebentar, pintu yang tadinya utuh itu langsung hancur berantakan. Ini jelas bikin Emma emosi berat. Udah dari sananya dia gampang emosian, ketemu kejadian kayak gini makin bikin dia nggak bisa nahan sabar. Padahal salahnya sendiri iketannya kurang kencang, sekarang malah berdiri di pinggir danau marah-marah ke langit. Setelah ngomel ke diri sendiri dan nenangin dirinya cukup lama, perasaannya mulai sedikit lebih tenang. Emma sekarang berencana bikin ranjang tidur buat dirinya sendiri. Emang bener kata orang, kalau lagi emosi, ngapa-ngapain tuh pasti serba salah. Dan itu sama sekali nggak bohong. Pas dia lagi mukul pasak kayu ke tanah pakai batu, malah nggak sengaja ngetok jari kelingkingnya sendiri. Semua kekesalan di hatinya langsung meledak saat itu juga. Karena udah beneran nggak tahan lagi, dia mutusin buat istirahat dulu dan lanjutin kerjanya nanti. Kalau dilanjutin, bisa-bisa malah makin bahaya buat nyawanya sendiri. Beralih ke Yimi. Beberapa hari ini dia sibuk banget ngebangun rumah barunya. Soalnya tempat lamanya udah tenggelam, direndam banjir. Jangankan kehabisan sumber daya, bisa nyawanya melayang di sana. Jadilah dia nebang batang pohon satu persatu, dan dipasang di lereng yang dia temuin sebelumnya buat dijadiin atap. Terus dihamparkan terpal di atasnya. Pamalam tiba, di luar mulai turun hujan lebat. Jimmy cuma bisa berharap dia bisa bertahan ngelewatin malam ini. Masuk ke hari ke-9, untung aja dia nutupin atapnya pakai sedikit lumpur dan lumut. Kalau enggak, tengah malam pasti dia udah basah kuyup kayak tikus kecebur gat. Tugas hari ini udah jelas banget, harus buru-buru nyelesain tempat perlindungannya. Dia lanjut ngumpulin batang kayu buat merkuat atap. Sambil kerja, matanya terus mantau perubahan cuaca. Takut banget tiba-tiba turun hujan lebat lagi. Tapi begitulah, apa yang ditakutin malah beneran kejadian. Baru aja diucapin, langit langsung nurunin hujan. Dia buru-buru balik badan buat ngamanin kamera mahalnya. Sial banget dah. Bikin tempat berlindung aja apa susahnya banget sih. Sementara itu, di sisi lain, Oliver panen lagi. Pagi-pagi dia berhasil nangkap 4 sumber protein. Ngeliat situasi sekarang, dia sama sekali nggak berani santai-santai. Setelah nikmatin sarapan, dia lanjut ngebangun gubuknya lagi. Harus diakui sih, gergaji yang disediain tim produksi itu kecil banget.
Nebang satu pohon aja butuh waktu sampai 2,5 jam. Sebagai orang yang perfeksionis dan OCD berat, soal panjang, pendek, dan ukurannya benar-benar dihitung presisi. Bahkan dia merhatiin ukuran tiap balok kayu dengan akurat. Rangka utama gubuknya akhirnya selesai dibangun. Terakhir, tinggal nutupin bagian atasnya pakai terpal. Tentunya, perabotan di dalam gubuk juga nggak boleh ada yang kurang. Kasur yang empuk dan nyaman harus diutamain pertama kali. Setelah semua beres, akhirnya dia bisa resmi pindah ke rumah baru. Habis beres-beres, dia langsung rebahan buat ngetes kenyamanannya. Astaga, nyamannya benar-benar nggak ada lawan. Nggak tahu deh, ini levelnya seberapa jauh di atas peserta lain. Selain itu, dia juga ngegantung semua peralatannya di dinding. Bukan cuma gampang diambil, tapi juga bikin kerasa kayak di rumah sendiri. Pastinya, perapian dan kayu bakar kering juga nggak boleh ketinggalan. Kabin kayu kecil ini benar-benar komplit fasilitasnya. Buat ngerayain selesainya rumah baru ini, Oliver nekat telanjang bulat dan mandi di danau pas lagi hujan deras. Kelar mandi, dia buru-buru duduk di depan api sambil minum air panas. Wah, momen ini sih udah persis kayak lagi liburan aja. Sekarang kita beralih ke Thor. Hari ini dia sebenarnya berniat mandi di pinggir danau. Tapi, ngelihat ombak yang segede gaban gitu, dia langsung ngurungin niatnya. Karena hari ini adalah ulang tahun putrinya yang ke-13, jadi dia mutusin buat bikin ukiran kayu sebagai hadiah buat dibawa pulang. Emang nggak salah ya, dia ini mantan tukang kayu. Skill kerajinan tangannya benar-benar nggak ada lawan. Buat nambahin energi di tubuhnya, dia cuma bisa pergi ke bukit buat metik blueberry. Untungnya, sumber daya di area sini benar-benar melimpah ruah. Buah beri liar bertebaran di mana-mana, saking banyaknya sampai nggak habis dipetik. Tapi ya, kalau dibandingin sama daging ikan sih, jelas masih kalah jauh banget nutrisinya. Waktu berlalu kiari kedeithe. Buat Jasper, hari ini adalah hari keberuntungannya. Karena jaringnya berhasil nangkep tangkapan besar. Awalnya dia ngira itu cuma ikan biasa yang ukurannya sedang. Tapi pas ditarik ke atas, ya ampun, ukuran dan tenaga ikan ini benar-benar gokil. Langsung aja dihajar 2 kali pakai tongkat buat ngabisin nyawanya. Dia langsung ngebersihin jeroannya di tempat. Selain daging luarnya yang lembut dan segar, di dalamnya bahkan ada 2 baris lemak yang tebal. Bahan makanan premium kayak gini cuma butuh dimasak simple aja. Langsung dibawa balik ke camp, ditaruh di atas api, dan dibakar abis-abisan. Tinggal tunggu sampai kulit luarnya gosong dan daging dalamnya matang sempurna. Sekali gigit daging ikannya. Wah, gila. Teksturnya lembut, manis, gurihnya nempel banget di mulut. Aroma sedapnya langsung bikin meremelek. Proteinnya mungkin berkali-kali lipat dari daging sapi. Yang lebih bikin kaget lagi, pas dia kelar makan dan mau keluar buat buang air besar, tiba-tiba dia ngeliat ada rusa kutub liar di pinggir danau. Buset, ukurannya gede dan gemuk banget nih. Si rusa kayaknya juga baru pertama kali ngeliat makhluk berkaki 2. Sambil penasaran, dia malah jalan nyamperin Jasper. Jarak sedekat ini. Kalau aja ini si dewa survival Roland, udah pasti dia cabut pisau dan langsung diajak gelut dari dekat. Tapi cowok ini malah cuma berdiri bengong ngeliatin. Terus dengan santainya ngebiarin rusa itu pergi gitu aja. Benar-benar bikin deg-degan banget. Dikasih kesempatan emas sama Tuhan malah disia-siain gitu aja. Beralih ke Miguel. Saat yang lain lagi sibuk bangun shelter dan cari makan, cowok yang satu ini dari awal sampai akhir cuma males-malesan doang. Tiap hari kerjanya cuma naik bukit nebang kayu, sisa waktunya habis dipakai cuma buat kangen sama istrinya. Kayaknya tanpa kehadiran pasangannya, dia nggak bakal sanggup bertahan sehari pun di sini. Hari ini dia datang ngecek jaringnya kayak biasa. Di luar dugaan, ternyata dia berhasil nangkep 4 ekor ikan trout liar. Saking senangnya, dia langsung jingkrak-jingkrak kegirangan. Waktu pun masuk ke hari ke-13. Miguel lagi bakar ikan di camp sambil ngelamun. Tiap kali makan, dia selalu teringat keluarganya. Tentu saja kali ini juga nggak terkecuali. Di kepalanya terus muter-muter antara lanjut bertahan atau pulang aja. Dia bahkan sampai ngundi pakai daun. Seiring datangnya kapal kecil perlahan-lahan ke arahnya, udah bisa ditebak pasti Miguel yang nelpon tim evakuasi. Pas ditanya kenapa dia mutusin buat mundur, dia cuma bilang kalau dia ngerasa terlalu bosan. Setelah dipikir-pikir, mending pulang nemenin pacarnya aja yang lebih asyik. Akhirnya setelah mengemasi barang bawaannya, Miguel pun langsung keluar dari kompetisi ini. Terus gimana nasib peserta lainnya yang masih bersaing? Seperti biasa, mari kita saksikan di episode selanjutnya. Sebagai kompetisi bertahan hidup di alam liar paling realistis sepanjang sejarah, para peserta Alone versi Denmark ini juga nggak bisa diremehin. Saat yang lain masih ngandelin rumput liar buat ngganjal perut, para jagoan survival sejati udah berhasil pesta protein sepuasnya. Tiap hari udah bisa nikmatin hidangan ikan bakar yang lezat. Di lingkungan alam yang super ekstrem ini,
Para peserta rela ngelakuin apa aja demi bisa bertahan hidup. Dan kalau berhasil bertahan sampai akhir, ada hadiah $500.000 menanti. Masuk ke hari ke-13. Tersisa 5 peserta di lapangan. Jasper yang baru bangun tidur langsung merasa badannya segar bugar. Di luar malah turun hujan es segede kerikil batu. Yang lebih gila lagi, air danau di depan shelternya naik dengan sangat cepat. Udah pasti sebentar lagi airnya bakal nyampe ke camp. Tapi sekarang, nyari makanan tetap jadi prioritas utamanya. Setelah muter-muter jauh di bukit, Jasper nemuin hamparan tanaman beri yang sangat luas. Asal kalian tahu, kalau di kota, ini tuh bahan wajib buat salad sayur loh. Kandungan vitaminnya pasti puluhan kali lipat dari daging sapi. Dengan tambahan energi yang baru masuk ke tubuhnya, dia mutusin buat nutupin celah-celah terakhir di shelternya. Padahal batang pohon yang bagus di sekitarnya udah abis dia tebang semua. Masih harus pergi ke lereng bukit di belakang. Dengan diletakkannya batang kayu terakhir, ini tandanya mansion di alam liar ini akhirnya selesai dibangun. Tok 0072 mutusin buat jalanin aja dulu dan lihat situasi ke depannya. Karena beberapa hari ini hujan deras terus-menerus, pantai tempatnya biasa menangkap ikan kini sudah tenggelam oleh air danau. Ini jelas bukan kabar baik. Dia buru-buru pergi untuk mengecek jaring insangnya. Orang bilang, makin besar ombaknya, makin mahal ikannya. Pepatah itu ternyata benar banget. Baru saja jaring ditarik, dia sudah dapat 2 ikan trout danau kecil. Yang lebih luar biasa lagi, di belakangnya ternyata ada satu yang ukurannya jumbo. Dia benar-benar kegirangan. Saking semangatnya, makan besar yang sudah di depan mata nyaris kabur. 2 pukulan batu langsung mengakhiri riwayat si ikan. Pagi-pagi begini, langsung panen 7 hingga 8 sumber protein. Keberuntungan dan kemampuannya emang nggak perlu diragukan lagi. Dari awal sampai sekarang, sepertinya dia sudah menangkap 40-50 ekor ikan. Setelah memikirkan rencana sejenak, Oliver memutuskan 75K memotong ikan besar jadi filet dan membakar yang kecil. Sedangkan sisa daging ikan yang berlebih, langsung dia simpan di dalam lumut di luar gubuk. Kalau pakai cara begini, tebakanku beberapa hari lagi pasti bakal busuk. Kembali ke camp, dia nggak sabar untuk 075K menikmati makanan lezatnya. Makan ikan dan daging lahap begini rasanya pasti nikmat banget. Orang yang nggak tahu pasti ngira dia ini lagi liburan. Sekarang kita beralih ke Jimmy. Semenjak pindah ke rumah baru, jaraknya jadi lumayan jauh dari tepi danau. Setiap kali mau ambil air, dia harus jalan kaki cukup lama. Setelah mengamati kondisi di tepi danau dengan teliti, nggak perlu ditarik pun dia tahu jaring insangnya pasti kosong. Karena nggak mau pulang ke camp dengan perut keroncongan, Jimmy terpaksa makan sedikit selai buah beri sebelumnya 075K mengganjal lapar. Bahkan sisa-sisa yang menempel di kantong pun gak dia lewatkan. Dalam sekejap, semuanya dijilat sampai bersih tak tersisa. Mengingat kembali ikan besar yang pernah dia tangkap di kamp lamanya, Jimmy jadi kepikiran buat balik ke sana untuk mencari ikan. Nggak pakai mikir panjang, dia langsung bertindak tanpa ragu. Dia langsung mengemasi barang, mengambil tongkat, dan berangkat. Dia berjalan turun gunung sambil menikmati pemandangan di sepanjang jalan. Namun, saat dia tiba di tempat lamanya, dia menyadari bahwa anjungan pancing yang dia buat sebelumnya sudah lama hanyut terbawa arus danau. Tapi untungnya, rakit pasti tenggelam di tepi danau masih selamat. Membawa jaring insangnya, dia langsung bergegas menuju ke tengah danau. Tapi, karena ombak dan angin di danau terlalu kencang, setelah mencoba belasan kali pun dia tetap gagal memasang jaringnya. Mau nggak mau menghadapi situasi begini, dia cuma bisa kembali ke camp. Dia akan mencobanya lagi setelah cuaca sedikit membaik. Beralih ke Emma, entah karena salah makan apa, dia sudah seminggu penuh tidak buang air besar. Setiap hari perutnya terasa melilit dan sangat menyiksa. Setelah jongkok di pinggir danau selama setengah jam, boro-boro buang air, kentut saja nggak bisa keluar. Perasaan kayak gini, aku yakin kalian yang pernah ngalamin pasti paham. Ini bikin Emma jadi lesu dan nggak bersemangat setiap harinya. Duduk termenung di kamp selama setengah jam, dia mulai curiga kalau dirinya sedang sakit. Karena takut membahayakan nyawa dan kesehatannya, dia buru-buru menelepon tim medis untuk meminta bantuan. Dokter yang datang bahkan nggak sampai setengah jam di sana. Cuma ngasih 2 butir antibiotik lalu buru-buru pergi. Melihat perahu kecil itu berlayar menjauh, perasaan Emma benar-benar hancur dan sedih. Sebenarnya, tadi dia sudah berniat untuk mundur dari kompetisi. Tapi dokter memintanya untuk mencoba bertahan beberapa hari lagi. Sampai kapan dia bisa bertahan, dia sendiri pun nggak tahu. Sekarang kita lihat kondisi Thor. Area campnya juga sudah mulai dikelilingi oleh air danau. Saat mengecek jaring insang, dia cuma dapat 1 ikan kecil. Cuaca di sini tuh kayak wajah pacarmu, gampang banget berubah. Tak lama kemudian, hujan deras kembali mengguyur. Setelah hujan reda dan langit cerah, dia keluar lagi untuk mengecek. Siapa sangka, hanya dalam waktu setengah hari,
Permukaan air danau sudah naik hingga 2,5 meter. Padahal kamp miliknya berada tepat di dekat tepi danau. Kalau kecepatannya terus begini, yakin deh, nggak lama lagi dia pasti harus pindah. Sayangnya, selain area ini, sekelilingnya hampir semuanya dipenuhi lumut. Nggak ada satupun lahan datar yang cocok untuk membangun tempat bernaung. Memasuki hari ke-14, Oliver mendapati kabar buruk saat sedang memeriksa daging ikannya. Beberapa ikan trout yang dia simpan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Nggak usah ditanya, ini pasti membusuk gara-gara lingkungan yang lembab. Karena nggak mau menyia-nyiakan makanan begitu saja, dia tetap memutuskan untuk membakar dan memakannya. Tapi setelah matang dan dia mencicipinya, rasanya ternyata asam dan teksturnya lembek. Bisa dibilang ini lebih parah dari tahu busuk yang sudah kedaluarsa. Nggak mau rugi, dia memaksakan diri makan beberapa potong lagi, sampai akhirnya dia benar-benar nggak sanggup menelan, barulah ikan itu dibuang. Sayang banget kan? Niatnya sih mau keluar lagi untuk mencari makanan lain. Tapi tiba-tiba ada seekor laba-laba nekat yang merayap naik ke arahnya. Ketemu mangsa yang menyerahkan diri begini, sumber protein ini jelas nggak mau dia lewatkan. Tanpa basa-basi, langsung dilempar ke mulut dan dikunyah renyah. Walaupun rasanya sedikit bikin pusing kepala. Proteinnya setidaknya 5 kali lipat dari daging sapi. Karena takut sisa daging ikannya ikut membusuk, Oliver memutuskan untuk menghabiskannya malam ini juga. Padahal kalau tidak sanggup, diasap jadi ikan kering juga bisa kan? Beralih ke Yimi, mumpung hari ini hujan sudah reda dan cuaca cerah, dia kembali lagi ke tempat biasa untuk memasang jaring insang. Mendayung perahu kecilnya ke tengah danau, belum sampai setengah jam, dia buru-buru kembali ke darat. Entah karena masalah teknik atau cuacanya yang terlalu brutal, sudah 2 kali berturut-turut dia gagal memasang jaring. Kembali ke kemah dan mengevaluasi semuanya, keesokan harinya dia kembali memilih cuaca yang bagus. Walaupun kali ini permukaan danau masih sangat bergejolak, Jimmy untuk ketiga kalinya datang ke teluk penangkapan ikan. Tapi kegagalan pertama dan kedua tidak boleh terulang lagi. Apapun yang terjadi, kali ini jaringnya harus berhasil dipasang. Setelah menyiapkan peralatan, dia kembali mendayung perahunya. Setelah berjuang keras selama lebih dari setengah jam, akhirnya kali ini dia sukses membentangkan jaring insangnya. Ini benar-benar perjuangan berat, kawan. Kalau sampai masih tidak dapat ikan juga, dia pasti bakal mati kesal sendiri. Saat ini, stok makanan di kemah sudah lama ludes. Jadi Jimmy berencana mencoba peruntungan dengan kail pancing sambil menunggu. Menembus hujan deras dan basah kuyup di tepi danau selama lebih dari 3 jam, akhirnya semesta tak mengkhianati kerja kerasnya. Dia berhasil memancing seekor ikan trout danau yang lumayan besar. Langsung membersihkan isi perutnya di tempat, lalu kembali ke kemah dan berbaring dengan penuh kepuasan. Di luar masih turun hujan gerimis, sementara di depannya ada ikan bakar yang lezat. Sensasi rebahan di tempat perlindungan kayak gini pastinya nikmat banget. Sementara itu, kita beralih ke Emma. Sejak awal sampai sekarang, kita hampir tak pernah melihatnya makan ikan. Tapi dia tetap gigih memeriksa jaring insangnya setiap hari. Karena sembelit yang terus-menerus, kondisinya sekarang menjadi semakin parah. Begitu mulai bergerak, perutnya langsung kram dan sangat menyiksa. Menahan tubuhnya yang lemah 75K menggulung jaring, dan untuk menghabiskan waktu yang membosankan ini, Emma mulai menari di depan pintu kemahnya. Bernyanyi sambil berkhayal sedang berada di jalanan bar yang paling ramai. Mungkin hanya dengan cara ini dia bisa mengalihkan rasa sakitnya. Beralih ke Jesper, saat bangun pagi dan keluar untuk menjelajah, tak sengaja dia menemukan tengkorak hewan di hutan. Seperti yang kita tahu, menemukan benda seperti ini di alam liar sudah pasti jadi barang wajib buat dibawa pulang. Bawa kembali ke kemah dan menjadikannya totem ikonik sepertinya ide bagus. Mengikatnya dengan tali secara sederhana, dia berharap tengkorak ini bisa membawanya menuju kemenangan. Namun, hanya dalam waktu singkat saat dia duduk minum teh di kemah, air danau di luar sudah meluap sampai ke depan pintunya. Ini membuat Jesper yang awalnya tenang mendadak panik. Dia buru-buru berpakaian dan mengambil tongkat untuk mengukur batas airnya. Tak disangka, hanya dalam waktu setengah jam, airnya sudah naik 20 cm. Ini benar-benar membuatnya ketakutan. Kalau sampai dia tersapu air danau saat tidur tengah malam, kita semua di sini sudah pasti bakal nyumbang bunga dan makan di pemakamannya, kawan. Waktu telah memasuki hari ke-15. Saat ini, situasi peserta lain juga sama sekali tidak menguntungkan. Sejak makan ikan bakar terakhirnya pagi ini, kemah Oliver pada dasarnya sudah tak punya makanan lain. Niatnya menerjang hujan badai untuk memeriksa jaring insang, tapi sayangnya alam sedang tidak sudi memberinya makan. Sudah diperiksa lama, sehelai sisik ikan pun tak ada yang nyangkut. Melihat hujan yang kini semakin brutal, dengan pasrah, dia hanya bisa buru-buru menggulung jaringnya. Niat hati ingin kembali ke kemah dan beristirahat dengan tenang,
Tapi begitu menunduk, astaga, apesnya bukan main. Entah dari mana asalnya genangan air besar yang masuk ke dalam kemah. Bahkan sampai bagian kepala kasurnya pun ikut terendam. Oliver menyimpulkan air itu pasti mengalir dari luar kemah. Setelah berpikir sejenak selama 2,5 menit, dia berencana menggali parit di samping untuk mengalirkan airnya keluar. Saat keluar dan melihatnya, ternyata benar sesuai dugaannya. Dia segera mengambil tongkat dan mulai bekerja. Namun setelah sibuk lama, air di bawah kakinya bukannya berkurang, malah mengalir semakin banyak. Begitu jalan ke belakang kemah. Ya Tuhan, bagian belakang seluruh gubuk kecil itu sudah terendam dalam genangan air. Mau salahin siapa lagi kalau bukan dirinya yang salah, pilih lokasi. Tak ingin semua kerja kerasnya berakhir sia-sia, Oliver memutuskan harus segera membereskannya. Dengan tongkat, dia menggali satu demi satu parit air di sekitarnya. Melihat air lumpur yang terus mengalir keluar, selanjutnya adalah momen pembuktian hasilnya. Sesuai dugaan kita, bagian dalam gubuk langsung jadi kering kembali. Ini benar-benar membuatnya kegirangan. Rasa pencapaian itu langsung meluap di hatinya. Sepertinya dia masih punya skill bertahan hidup yang bisa diandalkan. Namun tepat pada saat itu, sebuah perahu motor tiba-tiba berlayar mendekat di permukaan danau. Melihat situasinya, pasti ada peserta yang dipaksa mundur dari kompetisi karena cuaca ini. Saat kamera beralih, tanpa kejutan sama sekali. Itu sudah pasti Emma yang sebelumnya telah meminta tim medis datang. Bertahan sampai sekarang semenjak dia jatuh sakit, kondisinya semakin hari semakin memburuk. Awalnya dia ingin bertahan beberapa hari lagi demi gengsi, tapi tubuhnya benar-benar sudah tidak kuat lagi. Merasa kewalahan, gadis temperamental ini pun akhirnya meneteskan air mata. Tim medis yang datang langsung berusaha menenangkannya, dan akhirnya setelah berkemas bersama, Emma dengan berat hati harus mundur dari kompetisi. Buat gadis yang baru berusia 21 tahun ini, bisa bertahan 15 hari di alam liar itu udah gila banget, men. Melihat cuaca yang sekarang makin memburuk, para peserta mulai mengkhawatirkan keselamatan mereka. Akhirnya gubuk di alam liar ini selesai dibangun. Air danau di tempat Thor dengan cepat naik sampai ke depan pintu kemahnya. Jaraknya bahkan kurang dari 3 meter dari tempat dia tidur. Kalau dilihat-lihat, badai ini sepertinya nggak ada tanda-tanda mau berhenti. Kalau malam ini dia bisa tidur nyenyak, sumpah dia legend banget. Di sisi lain, Oliver juga pastinya mulai mencemaskan rakit pasti tenggelam miliknya. Kalau sampai hanyut terbawa air, tamatlah riwayatnya. Jadi dia langsung turun pakai baju tidurnya ke tepi danau buat menarik rakitnya ke darat. Dalam perjalanan balik, bajunya udah basah kuyup semua. Mau nggak mau, dia harus masuk ke kantong tidur dan menahan dingin semalaman. Terus, ngadepin situasi yang seburuk ini, gimana cara peserta yang tersisa bisa bertahan? Kalau kemah mereka kebanjiran, bakal ada yang nyerah nggak nih? Kita lihat aja kelanjutannya nanti. Seberapa brutal sih survival di alam liar yang sesungguhnya? Mansion alam liar yang dibangun susah payah, bisa lenyap tak bersisa cuma dalam semalam. Di bawah siksaan ganda. Tanpa makanan dan tanpa tempat berlindung, nasib peserta benar-benar jomplang, ada yang makmur abis, ada yang apes banget. Peserta pro yang jago masih asyik nikmatin pesta ikan bakar tiap hari, nangkep ikan trout liar di danau langsung dapat banyak. Sementara sisa peserta lainnya cuma bisa ganjal perut pakai sup rumput rebus. Yang bisa bertahan sampai akhir bakal bawa pulang $500.000. Waktu memasuki hari ke-16, dan sekarang tersisa 4 orang peserta. Jasper yang baru bangun tidur langsung dibuat melongo. Dia memang duduk di atas kasur, tapi rasanya kayak lagi berdiri di genangan air. Pas keluar buat ngecek, ya ampun. Seluruh area kemahnya udah dikepung banjir. Jangankan tempat buat pijakan kaki, air banjirnya aja masih terus naik. Dalam kondisi kayak gini, kalau nekat mau tetap tinggal, bisa-bisa dia bakal tinggal nama doang di sini. Biarpun sayang banget harus ninggalin mansion ini, tapi demi keselamatan nyawanya, setelah mikir panjang, Jasper akhirnya mutusin buat pindah. Dengan susah payah dia mengemasi semua barang bawaannya, berencana cari tempat berlindung di dataran tinggi di dalam hutan. Sayangnya, hal yang nggak dia duga adalah semua spot di bukit yang bisa buat berlindung dari angin ternyata udah tergenang air. Bener-bener nggak ada satupun tanah datar yang kering. Setelah trekking tanpa henti selama lebih dari setengah jam, akhirnya dia nemu tempat yang lumayan buat bermalam. Kalau kondisi kayak gini dialami peserta lain, mungkin mereka udah kemas barang dan nyerah pulang. Tapi Jasper nggak mau nyia-nyiain kesempatan langka ini. Dia buru-buru bikin shelter super darurat pakai terpal, berharap bisa balik ke kemahnya setelah banjir surut beberapa hari lagi. Di saat yang sama, kondisi Thor juga nggak kalah suram. Air danau terus-terusan mengalir masuk ke kemahnya. Tanah datar di depan pintunya sekarang udah ketutup air danau sepenuhnya. Tapi yang bikin dia paling nyesek adalah jaring ikannya udah hancur diterjang banjir. Sekarang jaring itu udah benar-benar nggak bisa dipakai lagi. Yang paling penting sekarang,
Dia harus cepat beresin barang dan pindah. Nggak perlu takut gagal, toh dia bisa mulai lagi dari nol. Dia langsung ngebongkar kayu-kayu dari shelter lamanya, lalu mulai membangun kerangka yang baru. Sebagai tukang kayu profesional, biarpun ini cuma shelter sementara buat menginap, dia tetap ngebangunnya dengan sangat rapi dan kokoh. Setelah kerangkanya jadi, dia menutupi bagian atasnya dengan terpal, dan dengan cepat jadilah gubuk darurat buat berlindung dari angin dan hujan. Ngadepin air danau yang tiba-tiba pasang ini, tes audio generation. Awalnya tuh 0072 udah kepikiran buat pulang aja. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, rasanya sayang banget kalau nyerah sekarang. Sekarang dengan kondisi jaring yang rusak parah, Tok 0072 mutusin buat jalanin aja dulu dan lihat situasi ke depannya. Beralih ke Oliver, untungnya lokasi kemahnya ada di tempat yang lumayan tinggi. Biarpun air pasang makin tinggi, dia nggak bakal kebanjiran, tapi sekarang dia kembali mengkhawatirkan rakit pasti tenggelam miliknya. Pas dia datang ke tepi buat ngecek, pesisir pantai yang sebelumnya udah hilang entah kemana. Rakit yang dia buat udah hancur berantakan ditiup angin kencang, bahkan satu dayungnya ikutan hilang. Sial banget nasibnya. Padahal setengah bulan lalu area ini masih berupa tanah lapang. Loh, sekarang malah berubah hancur lebur kayak gini. Biar tetap bisa melaut buat nangkep ikan, dia harus bikin satu dayung baru lagi. Dia pakai trik lama, melilitkan terpal di cabang pohon, lalu menjahitnya kuat-kuat satu demi satu. Setelah selesai, dia langsung bawa jaringnya turun ke air buat dipasang. Dan pastinya, di cuaca ekstrem kayak gini, besok pagi sudah bisa makan enak nih. Beralih ke Yimi, saat yang lain masih pusing memikirkan banjir, dia malah sama sekali tidak terpengaruh. Untung saja sebelumnya dia pindah ke lereng bukit, kalau tidak nasibnya pasti suram. Sarapannya cuma makan setengah potong ikan asap, lalu ditutup dengan seteguk air panas. Niatnya ke tepi danau UNT 075K mengecek jaring insang, tapi ternyata air danau pasang begitu cepat. Spot favoritnya UNT 075K pasang jaring kini sudah tenggelam. Mau tak mau, dia harus menunggu air surut baru kembali lagi, karena sampai saat ini bangunannya baru setengah jadi. Jadi, Jimmy memutuskan untuk merenovasi shelternya, karena sampai saat ini bangunannya baru setengah jadi. Mengingat tenaga satu orang itu terbatas, dia hanya bisa memanggul 2 batang kayu sekaligus setiap baliknya. Untuk ukuran panjang kayunya, perhitungannya benar-benar akurat. Setelah bekerja keras sepanjang sore, akhirnya gubuk di alam liar ini selesai dibangun. Seiring turunnya malam, Jimmy merasa kondisinya saat ini cukup baik. Walaupun cari makan lumayan susah, setidaknya mentalnya masih aman terkendali. Masuk ke hari ke-17. Semalam Jasper tidur di tenda yang ukurannya tak sampai 1 meter persegi ini. Dia sudah tidak memikirkan untuk membuat shelter besar lagi. Harapannya cuma satu, semoga air danau segera surut. Entah halusinasi karena terlalu lama di alam liar atau bukan, dia merasa debit air hari ini naik lagi cukup banyak. Dengan penuh harap, dia pergi mengecek area sekitar gubuknya. Tapi kenyataannya jauh lebih parah dari yang dibayangkan. Air danau sama sekali tidak surut sedikit pun. Setengah dari gubuknya sudah terendam air. Kalau kondisi ini terus berlanjut, kemungkinan besar dia harus segera mundur dari kompetisi. Untuk mencegah hal itu terjadi, Jasper memutuskan membuat gundukan tanah di sampingnya untuk berdoa. Tentu saja ditambah dengan tengkorak rusa besar. Konon, dengan cara ini dia bisa merasakan kekuatan hewan suci kuno. Lalu dia pun duduk di atas gundukan dan mulai bermeditasi. Kalau cara ini sampai berhasil, baru aneh namanya. Di saat bersamaan, sebuah perahu motor tiba-tiba melintas di danau. Kalian bisa tebak peserta mana yang sudah tidak tahan lagi? Saat adegan beralih, tebakan kita benar. Thor rupanya sudah menunggu lama di tepi danau. Menurutnya, alasan utamanya mundur. Adalah banjir yang telah menghancurkan mentalnya. Bukan hanya rumahnya yang hilang, alat pencari makannya pun rusak. Ini membuat Thor mulai rindu akan rumahnya. Walaupun keluarganya tidak kaya raya, tapi menghadapi situasi seperti ini, mustahil untuk tidak menyerah. Setelah berkemas, Thor dengan berat hati keluar dari kompetisi. Saat ini hanya tersisa 3 peserta. Tok 0072 mutusin buat jalanin aja dulu dan lihat situasi ke depannya. Pagi ini saat berpakaian dia sadar berat badannya terus menyusut. Jelas sekali nutrisinya beberapa hari terakhir sangat kurang. Seperti biasa, hal pertama setelah keluar gubuk adalah mengecek jaring insang. Di luar dugaan, baru saja ditarik, ada satu ikan trout kecil yang nyangkut. Tapi belum sempat dia bersorak kegirangan, ikan berikutnya yang lebih besar malah berhasil kabur. Momen ini benar-benar bikin dia emosi berat. Pada akhirnya, dia cuma dapat 2 ekor ikan kecil. Tangkapan segini buat ganjal gigi saja jelas tidak cukup. Jadi Oliver kembali mendayung perahunya, bersiap memasang jaring lebih jauh ke tengah danau. Karena lupa pakai jaket pelampung,
Dia tak berani berlama-lama dan buru-buru kembali ke tepian. Lanjut ke sisi Jesper. Karena enggan pulang lebih awal, kemarin dia sudah memasang jaring insangnya. Kalau tidak ada halangan, hari ini harusnya dia panen. Setelah melepas celana dan sibuk berendam di air dingin, mungkin dewa alam kasihan melihat dia sudah tak punya tempat berteduh, dia beruntung mendapatkan 2 ekor trout ukuran sedang. Setibanya di camp, dia bergegas memasaknya. Begitu gigitan pertama masuk, wow, luar biasa. Asupan proteinnya ini entah berapa kali lipat dari daging sapi. Setelah kenyang, dia tidak cuma diam saja. Dia berencana mengukir ikan dari sepotong kayu. Ini bukan sekadar mendongkrak semangatnya. Setelah sekian lama tidak minum minuman soda, Jesper merasa sudah sangat kewalahan. Maka dia mengumpulkan sedikit rumput liar. Katanya, rebusan ini akan menghasilkan aroma asam manis. Sisa ikan yang belum habis disisihkan untuk dinikmati besok, tapi juga untuk dijadikan oleh-oleh buat anak laki-lakinya nanti. Lalu merebusnya untuk mengekstrak asam alami dari tanaman itu. Setelah direbus dengan api besar selama 2,5 jam, dia sudah tak sabar untuk mencicipinya. Rasanya asam manis dan sangat menyegarkan. Sensasinya mirip dengan minuman bersoda yang biasa ia minum. Rasa ini sepertinya layak buat dipatenkan nih. Waktu berlalu ke hari Vetiato. Hari ini Jimmy berniat pergi mengecek spot lamanya. Jaring di sana sudah 4 hari tak pernah dicek. Gara-gara sering bolak-balik antara 2 titik tersebut, bahkan sampai terbentuk jalan setapak baru di lereng bukit itu. Dia ngecek jaring di area teluk dengan hati-hati. Nggak disangka jaring di sisi lain udah nyangkut di karang. Ditarik sekuat tenaga pun tetap nggak mau lepas. Saking kerasnya narik, dia hampir aja nyungsep ke air. Mau nggak mau, dia harus naik perahu pasti tenggelam ke tengah danau. Tapi yang bikin Jimmy kaget, pas balik dia sukses nangkap 11 ekor trout liar. Keberuntungannya benar-benar gila sih. Nggak sia-sia usahanya beberapa hari terakhir ini. Balik ke camp, dia langsung gantung semua ikannya buat dijemur. Makan 1 ekor sehari aja udah cukup buat bertahan 10 harian. Sekarang kita lihat Oliver. Nggak heran, hari ini dia panen lagi. Saat ikan demi ikan ditarik ke darat. Cuma dalam waktu belasan menit, dia langsung panen 6 ekor trout danau kecil. Walaupun ukurannya gak gede-gede amat. Tapi ini sumber protein yang sangat berharga. Langsung aja dipanggang di atas api pinggir danau. Sensasi energi yang ngalir ke seluruh tubuh ini pasti mantap banget. Sore harinya, dia lanjut manggang 2 ekor lagi. Oliver bener-bener gak mau ngebiarin dirinya kelaparan. Tapi pertanyaannya, tanpa stok makanan, berapa lama dia bisa bertahan? Seiring berjalannya waktu, cuaca juga makin dingin dan ekstrem. Gimana cara sisa peserta lain ngadepin ini? Mari kita saksikan terus. Sebagai olimpiadenya dunia survival, para peserta alone versi Denmark ini juga nggak bisa diremehkan. Berkat stok ikan yang melimpah, 3 peserta pro yang tersisa ini kemampuannya benar-benar setara. Tiap hari hidup mewah dengan menu ikan panggang dan buah beri. Sekali lempar jaring aja udah merdeka protein. Selama ada satu yang bertahan sampai akhir. Sesuai aturan, dia bakal bawa pulang hadiah tunai $500.000. Masuk ke hari ke-19. Masih ada 3 orang kelaparan yang tersisa di medan survival. Seiring cuaca yang makin cerah, Jesper akhirnya pindah lagi ke gubuk kayunya. Nggak disangka, banjirnya datang dan surut dengan cepat. Cuma butuh beberapa hari buat balik ke kondisi semula. Dia langsung gerak cepat mindahin semua peralatannya ke dalam. Buat bunuh kebosanan. Dia sengaja bikin busur dan panah buat dirinya sendiri. Pas dicoba, hasilnya lumayan bagus juga. Kirain panahnya bakal dipakai buat berburu keluar. Taunya, dia malah mainin tali busurnya kayak gitar di camp. Sampai saat ini, berat badan Jesper belum turun banyak. Dari perut buncitnya itu ketahuan banget. Hidup orang ini di alam liar bener-bener enak banget. Yang nggak tahu pasti ngira ini acara liburan, bukan survival. Beralih ke Oliver. Pagi-pagi bangun, dia langsung ngukir tanda hari di pinggir tempat tidurnya. Ngelihat cuaca yang makin lama makin beku. Sedangkan gubuknya sendiri belum punya pintu sama sekali. Tanpa sarapan dulu. Dia langsung tancap gas buat kerja. Pertama, dia bikin rangka pintu dari tongkat kayu dengan ukuran pas. Lalu dipaku menyilang di tengah pakai paku yang dia temuin. Bagian dalamnya dia penuhi dengan dahan pohon cemara. Jangan salah loh. Ukuran dan panjangnya bener-bener pas banget. Sampai nggak ada celah sedikit pun. Kelihatannya Oliver puas banget sama mahakaryanya ini. Untuk 75K makan malamnya, dia bikin menu sup trout liar jamur chanterelle. Di titik ini, dia udah bukan lagi bertahan hidup, tapi udah mulai nikmatin hidup di alam liar ini. Kalau dia bisa pertahanin ritme santai kayak gini terus, nggak lama lagi gelar juara pasti jatuh ke tangannya. Beralih ke Jimmy. Selain rutinitas wajib cari makan setiap hari, dia dedikasiin sisa waktunya full buat nebang kayu bakar. Soalnya, musim dingin tanpa stok kayu bakal fatal banget. Celah-celah di gubuknya pun nggak dia biarin gitu aja.
Semuanya ditambal rapat pakai lumut dan kerak yang dia kumpulin. Dengan begini, angin sekencang apapun gak bakal bisa masuk. Alasan kenapa sampai sekarang dia belum kangen keluarganya. Karena rata-rata yang udah kangen rumah pasti bakal mundur dari kompetisi. Kalau mau menang, mentalnya harus kuat nahan rasa sepi. Masuk ke hari ke-20. Pagi-pagi buta, Oliver udah ngecek jaring insangnya. Tapi yang bikin dia kaget, tangkapannya kali ini gedenya nggak main-main. Padi tarik ke darat buseda. Ukuran dan energinya benar-benar gila. Satu ekor ini jauh lebih mantap dari 6 ekor ikan kecil tadi. Langsung diketok beberapa kali buat mengirimnya ke alam baka. Ikan segede ini sih cukup banget buat stok makan 3-5 hari. Di saat yang sama, Jimmy juga dapat panen besar. Ali tarik langsung dapat 5 ekor trout liar. Asupan protein dadakan ini bikin dia makin semangat buat terus bertahan hidup. Setelah dicuci bersih di pinggir danau, belum sempat dikasih bumbu atau dimasak. Dia malah ngambil jeroannya. Dan tanpa ragu langsung dimakan mentah kayak sashimi. Padahal kalau ada parasit di dalamnya, pasti nggak butuh waktu lama buat dia dievakuasi medis. Dengan asupan energi yang masuk ke tubuhnya, Jimmy kembali mengumpulkan banyak lumut dari tepi danau. Lanjut menampal celah-celah di tempat perlindungannya. Dengan begini, suhu di dalam bisa tetap hangat maksimal. Sebagai persiapan menghadapi musim dingin, dia pergi ke bukit dan mulai mengumpulkan buah beri. Lagi pula, ini adalah sumber makanan yang paling mudah didapat. Terus merangkak di tanah selama 2,5 jam, akhirnya dia berhasil memanen sekantong penuh beri liar. Dengan begini, baik dimakan sebagai camilan, maupun disimpan sebagai stok nggak bakal ada masalah. Beralih ke Jesper, hari ini juga hari yang pas buat mengecek jaring insangnya. Harus diakui, sumber daya di areanya benar-benar melimpah. Dia nggak cuma nangkap ikan besar di genangan depan kemahnya, bahkan jaring insang lain di tepi pantai juga ada isinya. Pas dilihat lebih dekat, ternyata ada ikan bas kecil bergizi tinggi. Dengan puas, dia membawa kedua ikan itu kembali ke kemah. Setelah itu, dia mengeluarkan sebotol cairan misterius. Awalnya kukira itu teh hitam hangat buatannya sendiri. Tanpa pikir panjang, dia langsung meneguknya. Ternyata itu adalah rebusan akar lobak pedas horseradish dari sebelumnya. Setelah diendapkan selama beberapa hari, nggak cuma warnanya yang mirip cola, rasanya pun ternyata nggak jauh beda. Kandungan vitaminnya jelas belasan kali lipat dari daging sapi. Menjelang sore, dia kembali mengecek jaring insangnya. Nggak nyangka banget sumber daya di sini sebegitu melimpah. Dengan santai, dia memanen 3 ekor ikan besar lagi. Saat ini dapetin protein udah berasa segampang belanja di minimarket. Selain 2 ikan besar yang ditangkap pagi tadi, di atasnya juga masih ada sisa ikan kering dari beberapa hari lalu. Semuanya langsung ditaruh di atas api on 0, 75K di asap. Begitu matang, dia nggak sabar buat langsung mencicipinya. Tekstur dan dagingnya udah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi. Entah berapa kali lipat proteinnya dibanding daging sapi. Kalau ada tambahan roti dan mentega, pasti bakal lebih sempurna. Saat ini, Jesper, benar-benar peserta paling makmur di sana. Waktu menunjukkan hari ke-25, Oliver yang baru bangun tidur tiba-tiba merasa kalau hidupnya mulai terasa membosankan. Dia udah muak sama rutinitas bangun, mancing, dan makan setiap harinya. Makanya, hari ini dia berniat buat bersantai total. Membawa cangkir tehnya, dia berjalan pelan ke tepi danau. Jalan-jalan aja dia sampai menghabiskan waktu 2,5 jam. Setelah itu, dia berniat naik ke bukit buat menikmati pemandangan, sekalian mengumpulkan sedikit buah beri yang gampang ditemui. Nggak butuh waktu lama, dia udah ngumpulin 1 toples penuh, tapi tiba-tiba awan gelap mulai berkumpul di langit kejauhan. Biar nggak basah kuyup kedinginan, Oliver pun bergegas kembali ke kemah. Jujur aja, suhu di sini turun drastis banget. Padahal tadi rasanya masih hangat, sekarang saking dinginnya sampai mau menyalakan api aja susah banget. Batu apinya sampai digesek, keluar asap, baru api unggunnya bisa menyala. Cuaca kayak begini rasanya udah nggak cocok lagi buat keluar kemah. Kembali ke arah Jesper, entah karena dia terlalu kenyang dan kurang kerjaan, padahal dia punya batu api, tapi dia malah nekat nyobain teknik gesek kayu buat bikin api. Dia bahkan sengaja bikin alat bor kayu manual buat ini. Menggesek tongkat itu tanpa henti selama setengah jam, sarang apinya akhirnya menyala dengan mudah. Ya ampun, skill survivalnya emang nggak main-main. Jauh lebih pro dari peserta lain yang kewalahan bikin api. Setelah itu dia nggak cuma diam santai, melainkan pergi ke bukit buat nikmatin pemandangan seperti peserta lainnya. Dia bahkan duduk untuk bermeditasi di sana. Katanya, cara ini bisa meredakan tekanan batin dan emosi. Jadi, seandainya dia mendadak harus menyerah, dia nggak akan menyesal. Begitu waktu masuk ke hari 26, suhunya tiba-tiba mulai anjlok lagi.
Seluruh area kemah kini tertutup embun beku putih. Saking dinginnya, sampai nggak tahan, Jasper buru-buru menyalakan api unggun. Saat ini dia cuma bisa berharap peserta lain bakal menyerah gara-gara nggak kuat menahan dingin. Namun sebelum peserta lain menyerah, dia sendiri malah tumbang gara-gara demam dan flu parah. Nggak perlu ditanya lagi, ini pasti gara-gara dia naik bukit kemarin. Sekarang ngelakuin apa aja rasanya dia nggak punya tenaga. Balik ke kemah dan cuma minum sedikit air hangat. Tapi karena dia nggak mau kelaparan beberapa hari ke depan, dia pun memaksakan tubuhnya yang lemah. UN-075K memasang jaring ikan. Harus diakui, selama bertahan hidup di alam liar, kondisi kayak gini emang sangat gampang terjadi. Sementara itu, kembali ke Jimmy. Berkat tempat perlindungan mewahnya di alam liar, suhu dingin sama sekali nggak jadi masalah buat dia. Cukup dengan satu api unggun, dia udah bisa bertahan dengan sangat nyaman. Entah karena janjian atau apa, hari ini Jimmy juga berencana naik ke bukit sekitar, tapi dia bukan naik buat nikmatin pemandangan. Sayangnya, kali ini hasil tangkapannya nggak seberapa, melainkan pergi ke tempat biasa untuk memantau jaring ikannya. Cuma dapat beberapa ekor ikan traut kecil. Jelas banget, ini nggak sebanding sama kalori yang udah dibakar buat naik bukit. Karena itu, Jimmy memutuskan buat ngecek jaringnya seminggu sekali aja nanti. Biar dia bisa sebisa mungkin menghemat energinya. Lanjut ke posisi Oliver. Bagi dia, hari ini kembali jadi hari dengan panen melimpah. Jaring ikannya sukses menangkap 7 hingga 8 ekor ikan lagi. Nah, ini dia. Stok makanan buat seminggu ke depan udah aman. Melihat kemampuan para peserta, nggak ada yang bisa diremehkan. Siapa yang bakal bawa pulang $500.000 pada akhirnya? Mari kita tunggu dan saksikan kelanjutannya. Bertahan hidup 60 hari di alam liar dan bawa pulang $500.000. Syaratnya, cuma boleh bawa 10 alat yang udah dibatasi. Di lingkungan alam yang sebrutal ini, 2 master survival yang tersisa ini benar-benar bertahan dari 20 hari sampai 2 bulan. Menjelang momen paling krusial di kompetisi ini, seekor ikan kecil pun bisa jadi kunci kemenangan. Siapa sebenarnya master survival sejati di akhir nanti? Sebelum detik terakhir, hasilnya masih belum bisa ditebak. Waktu menunjukkan hari ke-28, masih ada 3 peserta tersisa di lapangan. Jasper di sini akhirnya dapat rezeki nomplok lagi. Pagi-pagi buta berhasil nangkap traut danau seberat 1,2 kg. Untuk sarapan, dia cuma makan beberapa gigitan ikan asap yang lezat. Rasanya bahkan lebih enak dan bikin nagih daripada yang dijual di pasaran. Semenjak iseng mendaki gunung waktu itu, kondisi fisiknya makin hari makin drop. Meski hampir setiap hari bisa makan daging ikan, berat badannya tetap turun tak terkendali. Karena takut fisiknya mengalami kerusakan permanen, setelah dipikir-pikir, Jasper akhirnya memutuskan UN-075K mundur. Sejurus kemudian, sebuah perahu melesat dari arah danau. Saat ditanya oleh tim produksi, Jasper bilang dia sepertinya kena flu berat. Itu bikin dia benar-benar kehabisan tenaga untuk 075K bertahan hidup. Demi mencegah hal terburuk dan kehilangan nyawanya, dia pun mantap untuk 075K mundur dari kompetisi. Jasper sama sekali nggak menyesali keputusannya ini. Lagi pula, dia udah berjuang keras selama di sini. Akhirnya dia mengemasi barang-barangnya dan dengan berat hati keluar dari kompetisi. Sekarang cuma tersisa 2 peserta di lapangan. Beralih ke Jimmy. Bohong banget kalau dia bilang nggak kangen keluarga. Rasa kesepian yang panjang pasti bakal menguras emosi siapapun. Saat ini, dia cuma berharap saat pulang nanti bisa melihat istri dan putrinya. Setelah sedikit menenangkan perasaannya, Jimmy berencana memperbaiki dindingnya hari ini. Sekalian bikin pintu besar yang bisa ditutup. Pertama, dia pakai kayu gelondongan buat bikin rangka pintunya. Lalu, dia potong terpal di bagian dalamnya pakai pisau kecil. Selanjutnya, dia menyilangkan 2 batang kayu buat penahan. Sisa celahnya lalu ditutup rapat pakai lumut. Setelah sibuk selama lebih dari 3 jam, pekerjaan yang menguras waktu dan tenaga ini akhirnya selesai. Dengan mansion alam liar yang kedap angin ini, cuaca sedingin apapun gak bakal bikin dia mati beku. Hebatnya lagi, Jimmy bukan cuma jago bangun shelter, tapi pemilihan lokasinya juga sangat pas. Di sekitarnya banyak banget semak buah beri liar. Mulai dari blueberry, blackberry, sampai cranberry, semuanya ada. Tinggal merunduk ke tanah aja, udah bisa panen 1 kantong penuh. Pas balik ke kemahnya, ternyata lebih gila lagi. Ternyata Jimmy diam-diam udah numpuk beri sebanyak ini. Biasanya, asal ada waktu luang, dia bakal nambahin simpanannya. Dengan begini, dia nggak perlu takut kelaparan, meski musim dingin tiba. Beralih ke Oliver. Sejauh ini, berat badannya udah turun 6,5 kg. Seiring berjalannya waktu, kompetisi jadi makin brutal. Di hari-hari saat dia nggak berhasil nangkap ikan,
Dia cuma bisa mengandalkan buah beri liar buat ganjal perut. Numpuk cadangan makanan udah jelas mustahil buat dia. Baru aja selesai metik sekantong penuh, detik berikutnya dia udah rebahan di tanah dan menghabiskannya. Makan makanan yang sama terus-menerus bikin dia mulai sembelit. Dia sampai jongkok ngeden dengan wajah merah padam, tapi parahnya, kentut pun nggak bisa keluar sama sekali. Waktu menunjukkan hari ke-30, tangkapan Oliver hari ini nggak terlalu banyak, cuma 2 ekor trout danau yang kecil banget. Melihat tangkapan ikannya makin hari makin merosot, ini bikin dia panik setengah mati. Jadi dia mutusin buat pasang jaring insang yang satunya lagi hari ini. Tanpa basa-basi, dia langsung mendayung perahunya ke tengah danau. Dengan cepat dia memasang jaring insang keduanya, berharap besok pagi bakal bawa hasil tangkapan yang melimpah. Memang ya, kalau nggak dibandingin, nggak bakal berasa nyeseknya. Di saat yang sama, Jimmy malah panen besar. Dia langsung nangkap 7 ekor trout ukuran sedang sekaligus. Demi memastikan cadangan makanannya cukup, Jimmy berencana ngecek jaringnya tiap 3 hari sekali. Tapi pas tengah malam, waktu mau tidur dia sadar ikannya kurang 1. Padahal awalnya ada 7 ekor, tapi sekarang cuma sisa 6. Harus kalian ingat, di momen krusial kompetisi kayak gini, seekor ikan aja bisa jadi penentu kemenangan. Jimmy akhirnya nekat ke danau gelap-gelapan buat nyari ikan itu. Sepanjang jalan dia terus berdoa, berharap ikannya nggak diambil sama binatang buas. Beruntungnya, pas dia sampai di danau, ikan itu masih tergeletak dengan aman di tanah. Kalinam asalamukan andur nikah. Perasaan ikannya balik lagi ini sukses bikin dia girang bukan main. Waktu menunjukkan hari ke-34. Oliver di sini mulai merenungi kehidupannya lagi. Dia berharap melalui kompetisi ini untuk tumbuh jadi pria sejati. Buat capai tujuan itu, dia harus cari cara untuk bertahan. Buat mengalihkan perhatian, sambil nunggu jaring insangnya, dia pergi berenang di danau. Ini biar pikirannya bisa tetap jernih. Sementara itu, di sisi lain, Jimmy juga mulai, katanya sih, ini ngebantu banget buat mood dan mentalnya. Sejauh ini, skill mereka berdua bener-bener seimbang. Siapa yang bakal bertahan, beneran susah ditebak. Waktu terus berjalan dari hari ke hari, dan dengan cepat masuk ke hari ke-39. Pagi-pagi banget, Jimmy udah panen beberapa ikan trout lagi. Gila, di luar dugaan dia dapat bonus telur ikan yang lumayan gede. Bahan se-fresh ini emang paling mantap dimakan mentah. Dia bener-bener nikmatin sashimi ikan yang lezat ini. Langsung kerasa energinya balik full. Beberapa hari setelahnya, Jimmy hampir curahin seluruh fokusnya buat nangkep ikan. Tiap hari dia bolak-balik antara camp dan teluk kecilnya. Karena dia sadar betul, kalau sampai gagal dapat ikan, dia pasti bakal segera out dari kompetisi. Sementara itu, Oliver di sisi lain, cuci muka 75K pertama kalinya dalam 30 hari lebih. Malah asik males-malesan. Rencananya cuma ngecek jaring insang tiap 3 hari sekali. Waktu luangnya dihabisin buat bikin kerajinan di camp. Bikin apaan? Jujur kita juga nggak ada yang tahu guys. Lanjut ke hari ke-34, Jimmy balik lagi ke spot lamanya buat ngecek jaring. Dia dayung perahunya pelan-pelan ke tengah danau. Dan udah ketebak, jaringnya nyangkut lagi di sela bebatuan. Dia balik ke pantai. Coba narik sekuat tenaga tapi tetep nihil. Saking kuatnya narik, talinya malah putus lagi. Wah, asli mampus deh kali ini. Dia balik ke danau nyari lama banget tapi tetep nggak ketemu. Panik, Jimmy akhirnya mutusin buat narik jaring yang satunya dulu. Sialnya, pas jaring itu berhasil ditarik, nggak ada satupun ikan yang nyangkut. Zong parah. Ini sukses bikin Jimmy emosi berat. Dia jongkok merenung sampai setengah jam. Dia masih nggak rela ngerelain jaringnya gitu aja. Lagian jaring keduanya udah hancur lebur nggak berbentuk. Ini artinya, beberapa hari ke depan dia nggak bakal bisa nangkep ikan. Balik ke camp, dia mikirin matang-matang rencananya. Nggak mau terus-terusan kelaparan, dengan modal nekat, Jimmy akhirnya masang lagi jaring rusaknya itu. Masuk ke hari ke-46, Oliver akhirnya pecah telur juga nih. Dari 2 jaring yang dipasang, dia dapat 5 ikan kecil. Meski ukurannya kecil, ini udah bikin dia seneng banget. Balik camp, dia langsung nikmatin hasil tangkapannya. Udah beberapa hari nggak makan ikan, dia kelaparan parah. Daging ikan emang paling nikmat dimakan pas masih fresh. Proteinnya pasti 10 kali lipat dari daging sapi. Kru acara ngasih tahu kalau besok bakal ada badai. Biar pondok kayunya nggak kenapa-napa, Oliver mutusin buat memperkuat bangunannya. Selain pintu yang emang gampang reyot, terpal di atap harus banget ditutup rapat. Bahkan celah-celah di dinding nggak dia biarin lolos gitu aja. Semuanya ditambal rapat pakai lumut. Tepat saat itu di tengah danau, tiba-tiba ada 2 ekor rusa besar berenang lewat. Ini sukses bikin Oliver kaget bukan main. Udah selama ini di sini, ini pertama kalinya dia lihat hewan liar.
Pertama kalinya lihat hewan liar. Gila, kalau sampai bisa ditangkap, gelar juara udah pasti di tangan. Balik lagi ke Yimi, demi dapetin jaringnya yang hilang, dia sengaja bikin alat pancing kail dari kawat, ujungnya diikat batu besar buat jadi pemberat. Harapannya sih ini bisa narik jaringnya dari dasar danau. Bawa peralatannya, dia langsung buru-buru ke pantai. Dia nyusuri danau pakai perahu sampai 2,5 jam. Waktu talinya ditarik pelan-pelan, ajaibnya, jaring itu beneran berhasil keangkat. Asli, dia excited banget. Dan yang lebih gilanya lagi, ada 6 ikan trout liar yang ikut nyangkut di jaringnya. Rasa bahagia dari keberhasilan ini, sampai bikin pria tangguh ini nangis terharu, bro. Di momen ini, dia ngerasa overpowered banget. Masuk ke hari ke-47, bener aja badai datang tepat waktu. Oliver yang sembunyi di dalam pondok sampai gemetaran ketakutan. Pas keluar ngecek, buset dah. Cuacanya bener-bener sebrutal itu. Nenggak butuh waktu lama, angin merobek terpal atapnya sampai bolong gede. Dia buru-buru ngiket pakai tali biar kuat. Dari pohon-pohon di atasnya yang mau tumbang, udah kelihatan jelas, badai ini emang nggak main-main. Bahkan bakar ikan di dalam pondok aja rasanya was-was, saking takutnya pondok kayunya terbang kayak tiup angin. Tapi di sisi lain, Jimmy nyantai banget nggak ada masalah. Karena shelternya sengaja dibangun jauh dari pantai, angin badai kayak gini nyaris nggak kerasa sama sekali. Harus diakui, pemilihan lokasi ini benar-benar tepat. Dia bahkan bisa duduk santai minum teh di camp. Setelah melewati malam dengan perasaan was-was, keesokan paginya ia terbangun dan melihat gunung di sekitarnya sudah tertutup salju. Nggak nyangka, kabin kayu kecilnya ternyata mampu bertahan. Waktu berlalu cepat hingga hari ke-54. Hari ini, jaring insang milik Oliver jelas tidak membuahkan hasil. Kebetulan, hari ini juga merupakan hari ulang tahun adiknya. Rasa lapar yang terus-menerus dan kerinduan pada keluarga membuat pemuda ini akhirnya meneteskan air mata. Berapa hari lagi dia bisa bertahan, benar-benar sulit diprediksi. Beralih ke Yimi, masuk hari ke-57. Demi mendapatkan umpan yang cukup unte, U0075K memancing, dia bahkan menggunakan jeroan ikan U0075K membiakkan belatung. Malam harinya, belatung-belatung ini digunakan sebagai umpan, lalu kailnya dipasang di tepi danau. Saat memeriksa kail, ternyata zonk, tak ada ikan yang memakan umpannya. Mau tidak mau, Jimmy hanya bisa mengeluarkan ikan kecil yang dari kemarin sayang U0075K dimakan. Meskipun rasanya sudah sedikit asam, tapi sama sekali tidak mengurangi asupan proteinnya. Setelah itu, ia menambahkan sedikit buah beri liar simpanannya. 1 hari yang indah pun berlalu begitu saja. Waktu pun menunjukkan hari ke-58. Akhirnya, sebuah kapal melaju di atas danau. Tepat saat itu, jaring insang Oliver masih berhasil menangkap seekor ikan. Kukira dia masih bisa bertahan beberapa hari lagi, tapi adegan beralih dan dia ternyata sudah menunggu lama di tepi pantai. Menurutnya, sejak tangkapan ikan mulai menipis, hari-hari terakhirnya murni hanya mengandalkan daya tahan mental. Saat ini, yang paling dinantikannya adalah pulang dan makan bersama keluarga. Baginya, pengalaman bertahan hidup ini sepenuhnya merupakan dia juga merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Sebagai seorang pemuda berusia 20-an, bertahan, sampai sejauh ini sudah sangat luar biasa. Akhirnya, setelah mengemasi barang-barangnya, Oliver meninggalkan kompetisi dengan mata berkaca-kaca. Kini, hanya tersisa Jimmy seorang diri di pertandingan. Masuk hari ke-60. Berat badan Jimmy saat ini sudah turun lebih dari 10 kg. Dia kehilangan rasa percaya diri untuk terus bertahan di sini. Sebuah perjalanan untuk membentuk kejantanannya. Saking kurusnya, tulang pipinya pun sangat menonjol. Sesuai aturan, hari ini kru acara akan melakukan pemeriksaan medis padanya. Di sisi lain, keluarga Jimmy sudah tiba di lokasi kompetisi dan diam-diam berjalan ke belakangnya. Begitu dia berbalik dengan cepat, momen saat melihat keluarganya Jimmy langsung tak bisa menahan diri dan menangis terseduh-seduh. Setelah saling sapa dan menanyakan kabar istri dan anak-anaknya sejenak, saat mengetahui dirinya adalah juara yang bertahan hingga akhir, Jimmy seolah-olah akhirnya mendapatkan kelegaan yang luar biasa. Pengalaman ini bukan hanya menegangkan, tapi juga sangat tak terlupakan. Setelah itu, dia mengajak keluarganya melihat-lihat tempat perlindungannya dan mengukir tanda 60 hari pada sebatang tongkat kayu. Membawa barang bawaan dan hadiah $500.000 di tangan, satu keluarga ini pun duduk bahagia di kapal yang membawa mereka pulang.